Selamat datang kembali di program kita ini. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih materi yang menurut saya sangat praktis ya dari buku Words That Change Minds. Fokus kita kali ini spesifik ke bab 2 yang isinya itu aplikasi nyata dari sebuah kerangka kerja keren namanya LAB Profile. Iya, sumber kita kali ini memang kutipan langsung dari bukunya. Ada juga cerita-cerita nyata gitu ya, gimana alat ini bisa bawa perobaan. Sedikit latar belakang mungkin ya, LAB Profile ini akarnya dari Neuro-Linguistic Programming, NLP. Intinya sih, studi tentang gimana orang-orang yang efektif banget itu pakai bahasa dan pola pikir buat ya mencapai hasil. Betul, dan kita mau lihat gimana ini jadi alat yang praktis gitu. Nah, misi kita di sini, gimana ya bilangnya, mungkin membongkar lah ya, gimana LAB profile ini dipakai secara konkret. Kita bakal ngobrolin soal riset pasar, terus penjualan, pemasaran, bahkan sampai ke coaching. Intinya itu gimana kita bisa nangkep apa sih yang sebenarnya bikin orang bergerak, motivasi mereka yang seringkali di bawah sadar, biar komunikasi kita lebih kena sasaran. Kayak dapet contekan gitu ya buat ngomong sama orang. Oke deh, siap. Mari kita mulai aja penelusuran ini. Bab 2 ini emang langsung to the point sih, nunjukin cara-cara LAB profile dipakai. Jadi bukan cuma teori ngawang-ngawang, tapi beneran bisa diaplikasikan. Oke, kita mulai dari aplikasi pertama yang dibahas, riset pasar. Nah, di buku dijelasin kalau LAB profile ini dipakai buat sesuatu yang penting banget, gali motivasi di bawah sadar pelanggan. Iya, bukan cuma apa yang mereka bilang mereka mau gitu ya. Nah, itu dia. Dan ini krusial banget kenapa fokusnya ke bawah sadar. Ya karena seringkali alasan yang orang kasih secara sadar itu bukan pendorong utamanya. LAB profiling ini bantu kita dengerin gimana orang ngomong, pola bahasanya buat nangkap motivasi yang lebih dalam. Oh, jadi pola-pola kayak misalnya dia lebih termotivasi ngejar sesuatu yang enak atau justru hindarin yang nggak enak. Gitu ya. Dan itu bisa beda-beda tergantung situasinya. Persis. Jadi bukan sekedar nanya, suka nggak produk ini, tapi lebih analisis cara jawabnya buat paham kenapa dia termotivasi. Oke, 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 paham. Tujuannya, ya kayak dijelasin di materi kita, buat rancang strategi komunikasi yang lebih nusuk dan berlapis. Kayak kita coba ngertiin peta mental pelanggan lah. Ada prinsip persuasi dasar juga tuh, yang dikutip di buku. Relevan banget. Kalau mau ajak orang ke suatu tempat bareng kita perlu jemput mereka di tempat mereka berada. Jemput di tempat mereka berada. Nah, riset LAB profile ini intinya cara canggih buat nemuin halte bus mental pelanggan kita itu. Halte bus mereka. Saya suka banget analogi itu. Ada contoh konkretnya nggak di riset pasar? Kayaknya materi kita nyebutin studi kasus yang hasilnya lumayan bikin kaget ya. Ah iya, yang perusahaan investasi itu ya, itu bukan cuma cerita sukses biasa loh, tapi ada insight penting di situ. Keuntungan terbesarnya itu bukan cuma dari tahu apa yang pelanggan mau, tapi dari ngebongkar pola bahasa bawah sadar yang bedain calon klien yang akhirnya jadi investasi sama yang nggak jadi. Padahal awalnya sama-sama tertarik. Oh, jadi ada bedanya ya di pola bahasanya. Apa tuh yang beda? Nah, lewat wawancara yang pakai pertanyaan-pertanyaan lab profile, mereka itu nemuin pola motivasi sama pola kerja kunci yang dominan di kelompok yang jadi. Beda sama yang nggak jadi. Mungkin bedanya di apakah mereka mutusin sesuatu berdasarkan analisis internal diri sendiri, atau malah butuh data dan validasi eksternal. Atau mungkin ada yang butuh banyak pilihan, sementara yang lain lebih suka prosedur yang jelas. Detail pola bahasa kayak gini nih yang jadi kunci. Terus kode yang udah berhasil dipecahin ini diapain sama mereka? Nggak cuma jadi laporan kan? Nah, itu dia bagian pentingnya. Nggak cuma disimpan di laporan. Mereka pakai pemahaman pola ini buat bisa dibilang merombak total proses penjualan mereka. Tim salesnya dilatih buat ngenalin dan ngerespon pola-pola itu pas ngobrol sama calon klien. Wah, serius itu. Serius, bahkan lebih jauh lagi mereka desain ulang kata-kata kunci di website, materi pemasaran, sampai skrip buat program TV mereka biar ngomongnya tuh pas banget sama profil klien ideal mereka. Dan hasilnya gimana? Tadi disebut naik 50% ya tingkat closingnya. Gila sih. Betul, 50%. Dan yang lebih bikin, wah gitu ya, teksnya bilang hasil ini awet loh, bertahan 15 tahun. Jadi bukan cuma untung sesaat. Wow, 15 tahun itu lama banget. Iya kan?
Ini nunjukin banget kalau kita benar-benar paham dan komunikasi sesuai cara kerja audiens kita di level bawah sadar, dampaknya itu bisa fundamental dan tahan lama. Mereka beneran sukses jemput calon klien di halte bus mental mereka. Oke, oke. Nah, dari pemahaman mendalam di riset pasar ini, langkah logis berikutnya pasti di bawah ke lini depan ya, penjualan dan pemasaran. Gimana tuh penerapan pola ini di sana? Prinsipnya sih mirip ya. Begitu kita udah tahu bahasa atau pola motivasi bawah sadar klien ideal kita, ya pakai bahasa itu di setiap interaksi penjualan dan materi pemasaran. Buku ini nekanin banget dampak langsungnya ke efektivitas komunikasi. Tapi kok bisa sih cuma dengan nyesuain kata-kata dampaknya segede itu? Tadi disinggung soal energi pendengar ya. Gimana tuh maksudnya? Coba bayangin gini deh, kalau ada orang ngomong ke Anda pakai argumen atau gaya bahasa yang nggak klik sama cara Anda mikir atau termotivasi, Anda itu secara nggak sadar harus keluarin energi ekstra buat nerjemahin pesannya biar masuk akal buat Anda. Iya juga ya. Rasanya tuh kayak dengerin radio yang sinyalnya jelek, mesti usaha banget nangkepnya. Energi mental kita jadi kebuang sia-sia. Jadi kalau kita pakai bahasa yang cocok sama pola LAB profil mereka, Itu pesannya seolah-olah bypass filter terjemahan tadi, langsung klik, langsung masuk, gampang diproses, pendengar jadi ngerasa dimengerti di level yang lebih dalam, kadang tanpa mereka sadar kenapa. Ini cepet banget bangun raport, bangun kepercayaan, jadi pengaruh pesan kita ya jauh lebih kuat. contoh perusahaan investasi tadi jelas banget ya menunjukin ini di angka penjualan. Naik 50% itu kan bukti nyata banget. Tentu, itu contoh gimana wawasan dari riset diterjemahin jadi strategi komunikasi yang efektif dan hasil bisnis yang keukur. Tapi dampaknya nggak cuma di perusahaan gede loh. Ada contoh lain juga di buku. Seorang agen real estate perorangan, ini juga menarik. Oh ya, gimana ceritanya tuh? Agen ini ceritanya setelah belajar dan pakai LAB profile, penjualannya nggak cuma naik signifikan, tapi jam kerjanya juga bisa berkurang. Wah, enak dong. Gimana caranya? Kuncinya, dia belajar dengerin pola bahasa kliennya, terus dia sesuaikan cara presentasi dan negosiasinya. Jadi nggak pakai satu skrip buat semua orang. Dia kayak jahit komunikasinya biar pas sama pola motivasi dan pola kerja tiap klien. Misalnya nih, buat klien yang polanya pilihan, dia bakal tawarin beberapa opsi properti, terus tekankan kebebasan milihnya. Oke. Tapi buat klien yang polanya prosedur, dia bakal jelasin langkah-langkah beli rumahnya secara runut, jelas, tahap demi tahap. Jadi ini bukan soal magic ya, tapi lebih ke skill dengerin sama nyesuaiin gaya komunikasi secara presisi. Ini nunjukin banget pentingnya gimana kita nyampein sesuatu, bukan cuma apa isinya. Tepat banget. Yang menarik kan gimana penyesuaian bahasa yang kelihatannya sepele atau subtil gitu, bisa hasilin beda besar di hasil bisnis sama efisiensi kerja. Benar-benar soal pakai kata-kata yang mengubah pikiran. Oke, keren banget. Nah, aplikasi ketiga yang dibahas di bab 2 ini bawa kita ke area lain nih, pengembangan diri. Coaching. Di buku dikenalin istilah conversational coaching CO. Apa bedanya nih sama coaching biasa? Pendekatan ini intinya menggabungkan penggalian pola LAB profile ke dalam obrolan coaching yang alami aja gitu, ngalir. Jadi coachnya nggak keluarin kuesioner formal atau wawancara kaku buat tahu pola klien. Malah sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan LAB profile diselipsin secara natural di tengah dialog. Wah, kedengarannya lebih enak ya, lebih santai, mungkin klien jadi nggak merasa diinterogasi gitu. Betul sekali. Tujuannya ya buat memahami peta mental klien terkait situasi dia sekarang, present state misalnya, apa sih yang bikin dia frustrasi atau mandek sama keadaan ideal yang dia pengenin, desired state. Semuanya dilihat dari kacamata pola-pola LAB profile si klien. Kayak kata Kenzie Kwong tuh di testimoninya, dia bisa pakai pertanyaan ini buat bantu temen tanpa bikin mereka ngerasa lagi dianalisis. Terus manfaat utamanya apa nih pakai LAB profile di coaching model gini? Manfaat kuncinya menurut buku, itu memungkinkan klien buat bener-bener ngerasain gimana rasanya ada di keadaan yang dia pengenin, desired state itu. Dengan paham pola LAB profile yang aktif pas klien ngebayangin tujuannya tercapai, coach bisa pakai bahasa yang pas buat nguatin pengalaman internal itu. Oh, jadi biar lebih dapat feel-nya gitu ya? Nah, persis. Dari rasa atau pengalaman internal yang kuat ini,
Klien seringkali bisa nemuin solusi atau langkah berikutnya dari dalam diri mereka sendiri. Jadi coach di sini bukan kasih nasihat ya, tapi lebih kayak fasilitator yang bantu klien akses harta karun di dalam diri mereka sendiri dengan cara memahami pola mereka. Anda nangkep banget esensinya. Ini sejalan banget sama filosofi dasar LAB Profile. Hargai keunikan tiap orang dan pengaruh konteks. Alat ini kan bukan buat ngasih label, oh kamu orangnya gini. Tapi buat paham bagaimana kamu berfungsi di situasi ini dan gimana kamu bisa pakai atau sesuaikan pola itu buat capai apa yang kamu mau. Contoh si Cheryl dari bagian awal buku kayaknya pas banget ya buat gambarin ini. Berarti nggak cuma pola komunikasi dia sendiri, tapi juga pola si bos. Terus? Pencerahannya datang pas dia sadar kalau mereka berdua itu keras kepala dengan cara yang sama persis. Kemungkinan besar nih, dua-duanya punya pola internal yang kuat. Artinya, mereka sama-sama yakin banget sama penilaian diri sendiri dan agak susah dipengaruhi dari luar. Wah, kesadaran itu pasti langsung mengubah cara dia lihat masalahnya ya. Tepat sekali. Fokusnya langsung geser drastis. Bukan lagi mikir, bos gue ini sumber masalah, tapi jadi, oke, kita punya pola mirip nih soal ini. Gimana ya cara komunikasi ke dia yang bisa dia terima? Ingat polanya dia dan pola gue. Dia terus dibekali sama bahasa spesifik yang aman dipakai, dan bahasa yang sebaiknya dihindari pas ngomong sama bosnya. Hasilnya, Gimana hasilnya? bukan cuma hubungan mereka jadi lebih baik, Cheryl malah dapat promosi gede. Serius? Dari yang mau resign jadi promosi? Luar biasa. Ini contoh kuat banget ya, gimana paham pola bukan ngubah kepribadian lo ya. Bisa jadi kunci buat navigasi hubungan sama tantangan di kerjaan. Dia nggak perlu jadi orang lain, cukup paham dinamikanya, terus sesuaikan strategi. Betul. Ini negasin lagi kalau LAB profile dalam coaching itu bukan soal diagnosis atau benerin kepribadian, tapi lebih ke ngasih kesadaran diri, self-awareness, sama alat komunikasi, tools. Supaya orang bisa lebih efektif dan capai tujuannya dalam konteks spesifik yang lagi dihadapi. Nah, setelah dengar aplikasi-aplikasi tadi di riset pasar, penjualan, pemasaran, coaching, gimana nih menurut Anda yang lagi dengerin? Kebayang nggak gimana pemahaman soal pola motivasi bawah sadar ini bisa Anda pakai mungkin pas lagi negosiasi sama klien, atau pas coba yakinin rekan kerja di rapat, atau buat ngertiin dinamika tim Anda, atau bahkan buat benerin komunikasi di hubungan pribadi mungkin? Iya, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi ya, LAB Profile ini nawarin kacamata yang lebih kaya, lebih bernuansa gitu buat ngelihat interaksi antar manusia. Kayak yang ditekankan terus di materi kita, ini bukan alat buat ngotak-kotakin orang atau kasih label permanen. Tujuannya itu buat paham mekanisme kerja seseorang dalam konteks tertentu. Supaya kita bisa nyesuaiin cara kita komunikasi. Dan ngelakuinnya dengan lebih efektif plus penuh penghargaan. Pas kita paham pola seseorang, kita bisa interaksi dengan cara yang lebih masuk buat mereka. Tanpa maksa mereka berubah ikut cara kita. Kita jadi hargai perbedaan cara mereka proses informasi dan termotivasi. Balik lagi ke prinsip awal tadi, jemput mereka di halte bus mereka. Nah, LAB Profile ini ngasih kita semacam peta buat nemuin lokasi halte bus itu. Jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran kita di bab 2 Words That Change Minds ini, jelas banget ya kalau LAB Profile itu bukan cuma konsep di atas kertas. Ini alat yang sangat praktis. Udah kita lihat tadi, gimana bisa dipakai buat gali motivasi tersembunyi di riset pasar, yang seringkali ngungkap alasan beda dari yang diomongin orang di permukaan. Kita juga udah bahas gimana pemahaman pola ini bikin kita bisa nyesuaiin bahasa di penjualan dan pemasaran, bikin pesan lebih persuasif dan ya terbukti naikin hasil bisnis secara signifikan. Dan di coaching, lewat pendekatan conversational coaching tadi, ini bisa berdayain orang buat paham diri mereka dalam konteks, ngerasain tujuan mereka, dan akhirnya nemuin solusi dari dalam diri sendiri. Kayaknya benang merah dari semua aplikasi ini simpel ya. Pertama, pahami pola motivasi dan cara orang proses informasi yang kerja di balik layar. Terus kedua, ya sesuaikan pendekatan komunikasi kita secara sadar berdasarkan pemahaman itu. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa munculin satu pertanyaan reflektif yang menarik nih buat Anda bawa pulang. Seberapa dalam sih Anda kenal pola motivasi dan cara pikir Anda sendiri? Apalagi kalau pola itu mungkin berubah tergantung situasi. Misalnya nih, pola Anda pas kerja mungkin pas lagi dikejar deadline beda nggak sama pola Anda pas lagi santai di akhir pekan? Atau gimana pola Anda pas lagi belajar sesuatu yang baru banget dibanding pas lagi ngerjain rutinitas yang udah dikuasai? Dan lebih jauh lagi nih,
Gimana kalau kesadaran akan pola-pola Anda sendiri ini bisa ngasih Anda pilihan baru dalam cara Anda hadapi tantangan, nentuin tujuan, atau interaksi sama orang lain ke depannya? Gimana Anda bisa pakai pemahaman ini, nggak cuma buat ngertiin orang lain, tapi juga buat diri Anda sendiri? Nah, ini sesuatu yang menarik sih buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini tentang aplikasi praktis LAB Profile dari bab 2 Words That Change Minds. Semoga ada percikan wawasan baru yang berguna ya. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya.